Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berdiri. Mohon maaf, berdiri. Saking Semarang apa? Saking Semarang, nggih. Beberapa terakhir ini kita rasakan panas, nggih. Kemudian jadi teringat bahwasanya manusia itu terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Waktu panas kemarin tidak merasakan panas yang betul-betul yang dirasakan sama beberapa orang. Seperti layaknya waktu kita masih kecil dulu di lapangan main layangan ora kroso blas. Nah, nyun sewu, apakah ini artinya rohaniah kita kembali hidup? Yang kedua, mohon nasihat setelah kita menerima pengetahuan tentang Dinul Tauhid ini, kersane mboten rumangsa ngalim, rumangsa sok iso sok sangar, mohon nasihate apa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil ketika asyik bermain yang dia sukai, walaupun panasnya terik matahari tidak terasa, karena dia nyaman di dalam permainan itu. Mohon maaf, orang ahli hijab dulu, ketika bermain dengan syahwatud dunya, dia merasa tambah nyaman. Padahal di situ adalah bom klaster. Iya. Dia sengaja ditiup oleh hawa nafsu terkait syahwatud dunya itu segala-galanya. Ahli hijab itu percaya aja. Sehingga Allah memberikan satu dawuh peringatan terhadap mereka. Wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wama hum bimu'minin. Banyak mereka melalui aktivitas jasmaniahnya dia berkata, aku beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Secara jasmani, bentuk bukti jasmani itu melakukan hukum-hukum dohir dengan benar. Dia mengatakan amantu billah, amantum billah, beriman pada Allah. Tapi di akhir ayat Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Muhammad jangan percaya, dia itu tidak beriman sebetulnya, karena asyik hatinya bermain kehidupan kesenangan dunia. Yes, ahli hijab. Sekarang ahli suhud, ketika asyiknya ruhaniyah ini bermain dengan Allah, artinya bermain itu ya selalu bersendi gurau, berbicara, berkomunikasi terus pada Allah. Walaupun neraka ikut terasa panas, tapi dia tidak merasa panas. Apa neraka itu? Perkara takdir qobdi yang menyakitkan, yang tidak cocok terhadap sifat basariah kita sebagai manusia. Contoh, awak loro, utang akeh, bojo selingkuh, anak gak sobo omah belakrak. Sing sobo omah iku wong tukang nagih. Ya. Niki jenenge sumpeke nemen. Neraka iki neraka well. Tapi gak panas bagi hati Anda.
Lho kok iso? Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Walaupun sifatnya api itu panas, sifatnya neraka itu panas, tapi bagi ahli zuhud menjadi adem, dingin. Lu kok bisa ahli zuhud dimasukkan neraka? Iki keselip. Tahu keselip nggih? Tahu keselip? Ahli zuhud kan mestinya jatahnya surga secara syariat, ya. Tapi dimasukkan neraka. Jadi waktu kecakup, iku katut. Tapi ngenakno orang ahli neraka, akhirnya nerakanya jadi ding. Apa malaikat gak nyutir bae? Iki ngaji dagelan Pak, ngeten iki. Asline ngaji dagelan. Jadi apapun yang sifatnya itu panas, bagi beliau tidak panas. Jadi surga. Jadi surga. Jadi dingin. Sebab apa? Sebab dia kan tahu dari dinu tauhid, sudah tahu bagaimana caranya untuk bertemu Allah. Makanya Allah itu tidak hanya di tempat terang, Gusti Allah juga di tempat gelap. Ada yang tanya, Gus, kula niki salat merem apa kalih melek? Kholwat itu merem apa melek? Sesuka-suka kamu. Allah itu ya ono tempat gelap, Allah itu ya ono tempat terang. Suka-suka kamu. Jadi betul Bapak, bagi hati yang sudah condong mingkol bin zahidin pada Allah, apa yang tadinya secara umum kita katakan panas atau enggak enak, maka bagi panjenengan jadi dingin atau sejuk, jadi enak. Karena sibuknya hatimu gurau, bercanda, jagongan, hanya dengan Allah di situ. Apalagi diletakkan perkara basti, kebalikannya tadi. Lah, makanya ada yang namanya anugerah menjadi hidayah, terus ada kalanya bala menjadi nikmat, ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Pak? Pertanyaan kedua. Oh, nasihat. Biar kita tidak sombong. Al-Jasiyah, surat yang ke berapa kemarin? 5 berapa itu? Al-Jasiyah ayat 23. Ya. Afaro'aita, heta, apakah kau tidak mengerti? Mereka takabur karena ilmunya. Ketika saat Allah memberikan satu pengetahuan terhadap satu hamba, terus satu hamba itu menyekutukan pada Allah dengan sesuatu yang berupa ilmu, maka ketahuilah bahwasanya tindakan yang seperti itu Anda langsung atau tidak langsung disebut sebagai golongan orang yang telah menuhankan selain Allah, yang disebut hawahu, yaitu hawa nafsu. Ala ilmin, lewat ilmunya tadi. Apakah kau tidak mengerti? Ada seseorang man ittakhadha
kang menjadikan ilahan pangeran atau Tuhan hawahu, yaitu hawa nafsunya, itu Allah wa adallallahu, Allah akan menyesatkan Anda dengan ilmu pengetahuan. Bentuknya dia semakin umur bertambah semakin alim, semakin pengetahuannya itu jenius. Apapun ilmu. Dengan ilmu, mohon maaf ya, ini saya katakan ilmu apapun ya. Apakah ilmu tentang dinu tauhid, lebih-lebih di lain ilmu tersebut. Kalau di lain dinu tauhid, iku wis mesti Pak. Wis pasti akan menjadikan kau takabur pada Allah. Sudah tidak pedoman, gak ada pedoman dinu tauhid, Anda ngalim ilmu selain tauhid. Pasti kau akan dimasukkan Allah di dalam golongan sebagai penyembah nafsu. Buktinya mana? Kalau kita sebagai penyembah nafsu lewat ilmu. Dalam hatiku merasa aku yang ngalim. Kalau aku sudah merasa diriku yang alim, apa tidak kita dikatakan merampas bajunya Allah? Sifat wajibnya Allah termasuk ilmu maknawi, sifat ma'aniyah Allah wajib itu kita rampas. Kita merampas itu dengan bukti dalam hatiku merasa ngalim. Kalau kita biarkan seperti ini terus Pak, mesti yang muncul adalah takabur dan hasud. Iya. Bahkan riak muncul juga. Sifat-sifat jelek Allah akan muncul. Betul. Ini kalau kita biarkan loh ya. Ingat, hanya gegara ana khalaqtani minanar wa khalaqtahu min tin, gara-gara ajajil takabur di dalam hatinya, akhirnya dia tidak akan pernah melakukan apa perintah dari Allah untuk menghormat karya Allah dengan bentuk menciptakan Adam. Gak mau. Karena di dalam tubuh Ajazil merasa lebih baik daripada Adam. Di situ. Akhirnya yang muncul dalam hati kita takabur terus. Gak merasa kalau kita itu disesatkan Allah lewat ilmu itu. Wa adallah. Allah membiarkan sesat pada orang seperti ini ala ilmin ingatasi ilmu itu. Boten tambah bodoh Pak, tambah merasa pinter. Sing merasa bodoh jenengan ngaji aja baru asine ndadekno jenengan semakin goblok. Sing pinter Allah gitu. Bapak Ibu, udah yang selain dinu tauhid sudah maklum takabur. Sekarang masuk pada ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang bagaimana yang akan dijadikan oleh nafsu sebagai umpan supaya jenengan kalikul niki merasa berilmu. Itulah ilmu yang sudah kita terima dari Allah tapi tidak mau melaksanakan kholwat. Titik tul. Titik tul. Padahal Allah katakan
Di dalam surat Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaul. Kalau kau sudah menerima ajaran tauhid ini, ya, hatimu sudah bisa menerima, wa yattabi'una aksanahu. Lakonono. Pasti kita akan dikasih Allah petunjuk, Pak. Bagaimana caranya berkholwat. Akhirnya betul toh. Dikasih Allah sirul asrar. Udah, jalankan. Kholwat itu bukan harus sampai kali kulo nyun sewu, Pak. Kaya ulo. Mari mangan wedhus siji melungker 40 dina gak metu-metu. Enggak. Melungker ning leng 40 dina gak metu, enggak. Bukan kholwat yang dimaksud secara jasmani, mboten. Kholwat itu ngrekso atimu ojo sampak klebon perkara selain Gusti Allah. Bila mana masih ada di dalam jagatnya ruhaniyah ini selain Allah yang bertengger, tokno, itu namanya kholwat. Berarti kholwat yang seperti ini bisa kau lakukan di tengah-tengah kau itu bertemu istri, suami, anak, pekerjaan dan lain sebagainya. Karena Allah di situ juga. Gusti Allah gak ono leng terus, Pak. Gak ono leng terus. Lah, yang ada di leng terus, apa bahasa Indonesia ini leng, Pak? Hah? Gua. Manakala Anda juga melaksanakan khalwat ruhaniyah itu dengan pertimbangan kalau aku jasadku masih campur dengan anak istri, wah kok tambah penghalang aja. Tak tinggalin nang gua sekarang, nang gua. Kalau jenengan melaksanakan sirul asal di gua jasad sak rohaniyah, ya betul. Itu disebut kholwat. Kholwat nggon sepi. Dan sekarang kita kembalikan pada kondisi kita aja. Kondisi kita sudah punya istri, punya suami, punya anak, tanggung jawab kerja. Ya jangan, menurut saya loh ya, jangan ngeleng terus, 24 jam ngeleng. Tapi andai kata jenengan ngeleng bukan berarti saya menyalahkan, enggak. Jenengan tanggung jawab ya. Ibu sakwulan sampean biasa pinten belanjane? 3 juta. Nyo 10 juta. Cerewet. Terus ngeleng 40 dino 40 wengi. Ini berarti Anda bijaksana. Kalau tidak langsung ngempring, apalagi gak pamit, itu namanya minggat itu. Minggat. Jadi pertanyaan, Pak Munandi hilang. Entek selamat tewe gak mulai-mulai. Nah, akhirnya fitnah yang terjadi, nggih? Fitnah. Bapak Ibu, kita belajar untuk mengambil ikan, tidak menjadikan air itu keruh. Biar enggak tabrakan, biar enggak gesekan seperti itu. Ya ngomong sama istri yang tak tinggal ning kamar 40 dino 40 wengi gak metu ya. Aku tak siap ning kamar sak WC ini kabeh. WC ini dadi siji, semua jadi satu. Ya wis aku gak ngerepotno sampean, masakno kei banyu enggak. Udah tak siap ke, kompore eneng, mine yo eneng, pirang-pirang dus Pak. Ngono. Biasa rokokan, rokoke yo sak kerdus wis. Gak apa-apa, itu bijaksana Anda untuk menolak tomak utawa arep-arep terhadap menungso. Mboten masalah. Iku bijaksana.
bijaksana. Enggak apa-apa, silakan. Lah, teman-teman di luar, teman kerja, gak usah kasih kabar, Pak. Tadi ada yang bilang, Gus, aku bilang sama teman-teman kerja saya ya, kalau saya tak bisu, gak usah menurut aku. Nek ditakoni yus meneng wae. Yus gur. Lihatanlah lama-lama temanmu iku bilang, mulai sejak kapan kentekan pil hari iki ini. Mesti seperti itu. Bapak Ibu terserah, jenengan berkholwat dengan cara dan dimanapun tempatnya silakan. Allah itu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau bertempat, di situ di depanmu mesti ada wajah Allah. Iki lho dulur. Ya, jelas. Jadi bagaimana caranya kita biar gak muncul takabur ilmu tauhid itu? Jenengan harus melakukan wayattabi'una ahsanahu. Zikir itu terus, kholwat itu jalankan sesuai dengan kemampuanmu. Itu caranya untuk supaya menekan biar enggak ada takabur di dalam hati. Kadang-kadang masuk grup, ayo diperiksa grup itu. Kok gak aku ngono. Kok gak aku ngono. Waduh, wis lereno obongen ae. Grupmu iku. HP muncalno kali ngono lho. Nggih.